dana kami itu 4.900.000 sekian ya, saya lupa detailin berapa, 4.900.000 itu rancangan. Tapi yang dikeluarkan ini lagi didata sama tim media, yang keluar hanya untuk media semua, tidak ada yang lain. Jujur uangnya dari mana? Itu uang pribadi saya. Sudah keluar sekitar 2 juta. Dan kakak saya yang membantu sekitar, dan sumbangan semua teman-teman saya sekitar 3 juta. Yang kesempatannya, ya kita bisa ada baliho, kita untuk naruh 2 baliho di depan, baliho di sana, perlu seperti lipin, dan juga batas buku, dan lainnya. Nanti untuk rancangannya mungkin ada, ini lagi dikalkulasi sama tim media saya, ada per detail. Terima kasih. Baik, selanjutnya jawaban dari kandidat nomor 2 pertama, 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dana kampanye sendiri, kami menganggarkan sekitar 4,5. Cuman pengeluarannya itu sendiri baru sekitar 3,9. Cuman saya rinciannya juga kurang pasti 3, berapa. Cuman karena saya sendiri yang ikut, maksudnya saya juga berperan dalam hal pengeluaran dan lain-lain. Jadi pengeluaran itu baru sekitar 3,8 itu untuk bikin baliho depan, terus beli papan untuk hias-hias stand. Jadi ya pengeluarannya kurang lebih 3,8. Kalau Fitra mau mungkin nanti bisa ngelihat bon-bonnya, bisa di-publish di depan stand nanti. Untuk sumber dana kampanye, kebetulan itu ada beberapa, ada dari duit pribadi kami. Saya keluar sekitar 500.000, Ali sekitar 400.000, dia 400.000, dan sisanya itu kita dapat dari sumbangan dari abang-abang. Misalkan abang-abang saya yang dari Minang, yang Eva, saya juga minta dari 2007, 2008 saya minta beberapa, dan alhamdulillah terkumpul sampai sekarang itu sekitar 3,9 lebih gitu. Itu semuanya digunakan habis sekarang. Nah, ada beberapa juga yang pengen kita minta. Di rancangan anggaran kita berencana untuk membuat kaos, tapi karena dananya nggak tercukupi, maka kita nggak jadi bikin kaos. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka untuk penanya berikutnya. Silakan. Nama dan angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad, FHUI 2012. Saya ingin bertanya kepada 2 kandidat. Yang pertama, menurut abang berdua, maba itu apa? Yang kedua, apa fungsi maba mengingat kami baru sebentar di FH? Selanjutnya, pendidikan politik yang baik itu seperti apa? Bagus. Ya. Setelah itu, saya masih punya banyak waktu deh Pak. Tidak seperti abang yang insya Allah 2 tahun lagi akan segera selesai di sini. Dan bagaimana konkretisasinya terhadap pendidikan politik itu sendiri? Selanjutnya, saya pernah mendengar bahwa dalam pemilu di FH, maba itu sebagai lumbung suara. Karena kita masih baru dan pemilihan kita masih irasional, tidak seperti abang-abang mbak yang sudah bertahun-tahun dan paham mengenai medan politik di FH. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan lagi, saya koordinator FHUI 2012 untuk aksi tanggal 9 Desember. Saya mengajak semua sivitas akademi FHUI untuk bergabung kami di hari 9 Desember. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi dari nomor urut 2, sekarang kita mulai dari kandidat nomor urut pertama. Ya, 2 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih Dan, Ketua Angkatan 2012. Pertama, maba itu apa? Bagi kami, saya, Mas Bubi dan Aulia Reza, rekan saya, sahabat saya, kita melihat maba sebagai adik. Karena kalau kita lihat filosofinya, sebutan 3S, panggilan abang mbak, itu menganalogikan kita di FH ada sebuah keluarga. Dan fungsi abang, mbak adalah untuk mengajarkan kepada adik-adiknya bagaimana berperilaku yang baik, mengajarkan adik-adiknya untuk menuju arah yang baik. Nah, bagi kami maba adalah adik. Terus fungsi maba itu seperti apa? Kalau boleh kita rangkum pertanyaan fungsi maba, pendidikan politik untuk maba, dan juga bagaimana konkretisasinya. Mungkin banyak anggapan bahwa maba itu selama ini dianggap dalam pemilu FHUI sebagai lumbung suara. Namun bagi kami, boleh ditanyakan kepada teman-teman 2012 yang telah
berbicara dengan saya maupun Ali, kami mengedepankan masukan dari teman-teman 2012 karena kami ingin kalian tidak cuma capek ngevote doang, cuman pikirnya galang-galang suara untuk senior, tapi kalian tidak dapat pembelajaran dalam proses politik ini. Makanya kami selalu mengedepankan apa gagasan dari maba. Oke, mungkin maba baru cuma 3 bulan, 30 detik, tapi bagi kami pemikiran-pemikiran keras dari maba juga akan coba kami masukkan di dalam program-program kerja kami. Dan setiap kami berbicara dengan maba, yang kami awalnya dulu adalah kami meminta masukan dari teman-teman maba yang kami 2012, dan juga kami mencoba memberikan pembelajaran kepada mereka melalui apa? Bagaimana cara memahami konsepnya. Oh, ini kita pengen kayak gini, alasannya kenapa kita belum tahu. Bukan cuma ayo kita kumpul terus nanti kalian 3 detik terakhir. 2, buat saya ya, 1. itu dia. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya jawaban dari kandidat nomor urut kedua, 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih pada atas pertanyaannya selaku ketua angkatan dari Juring Gender. Mungkin gue akan menganalogikannya dengan sebuah keluarga yang mana menganalogikan antara BEM dan BSU sebagai ayat anak. Jika Baba dengan kami adalah sebagai keluarga. Fungsinya ya seperti ketika ada anak baru lahir, nah itulah Baba yang harus kita didik, yang harus kita ajarkan, tentunya dengan kebaikan. Apa fungsi maba? Ketika fungsi maba sudah jelas, meneruskan kami ini senior dengan output yang lebih baik daripada kami khususnya. Dan untuk malam ini yang maba datang pada malam ini, saya sangat menghargai teman-teman karena pencerdasan politik yang kami inginkan bahwa teman-teman melihat secara 1 menit secara cerdas apa yang kami bawa dan bagaimana kami sebenarnya, seperti itu. Jadi pencerdasan inilah yang kami inginkan, bahwa teman-teman ikut partisipasi dalam hal pemilu ini sudah sangat membantu. Dan sebenarnya maba ini memang benar bahwa irasional karena mungkin belum mengenal kampus. Dimana di ITB itu maba belum boleh milih, kalau teman tahu ya, ITB. Tetapi di EPA tidak apa-apa kalaupun ikut proses. Karena 30 detik. teman-teman maba mempunyai hak yang perlu kami lindungi melalui kegiatan dan program kami. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya kandidat nomor urut pertama dan nomor urut kedua. Selanjutnya saya buka pertanyaan lagi. Silakan. Nama angkatan. Cek. Selamat malam, nama saya Iksan, FOI 2009. Buat kedua kandidat, tadi kan teman-teman udah memberikan janji ya, buat kalau nanti pas tanggal 9 aksi teman-teman akan turun, ya kan? Begini teman-teman, kita kan anak fakultas hukum nih, ya kan? Dan sudah sepantasnya kita anak fakultas hukum punya pola pikir hukum, karena itulah yang bisa kita jual nanti ke depannya, yang kita bisa kasih buat negara kita, buat bangsa kita. Sekarang buat tanya simpel buat teman-teman. Coba di semua berdiri. Kita tanya jawab cepat. Kalau misalnya teman-teman sendiri tadi dalam waktu yang singkat, tanya jawab cepat ya, TikTok ya. Nanti set 3 menit. 3 menit kali Bu. Oke. Monggo. Kalau teman-teman tadi dengan singkat bisa mengiyakan pertanyaan dari Fajar mengenai ajakan untuk ikut aksi tanggal 9. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Tadi juga Faris bilang dia ikut penelitian korupsi. Saya mau tanya pemahaman teman-teman tentang korupsi. Simpel. Undang-undang korupsi, undang-undang nomor berapa, Faris? Udah. Salah. Ari. Salah. Oke. Dari sini kita bisa lihat teman-teman kita bisa nggak nyampe 3 detik mengiyakan ajakan Fajar untuk ikut aksi korupsi, tapi undang-undang korupsinya nggak tahu. Oke? Harapan gue dengan kayak gini, kalian bersedia untuk lebih intelek lagi ke depannya. Pertanyaan kedua, undang-undang KPK nomor berapa? Lama. Ari. 31 tahun 99. Itu undang-undang korupsi, tadi kan dia bilang salah. Salah. Berapa? Nah, oke. Itu 2 pertanyaan simpel yang sebenarnya teman-teman lupa. Gimana teman-teman mau pertanggungjawaban teman-teman ngajak adik-adik kita 2012, 2011 yang gue yakin belum pernah ngambil kelas tipikor untuk aksi hari anti korupsi.
Jangan ajarkan mereka untuk jadi orang yang cuma bisa teriak-teriak, tapi ajarkan mereka untuk bisa orang yang pakai otak. Nah, simple. Pertanyaan selanjutnya buat melihat sejauh mana sih kalian concern kepada tindak pidana korupsi. Siapa yang setuju sama hukuman mati bagi koruptor? Siapa yang setuju? Tiga puluh detik ya. Percepat proses diskusinya, waktu terus berjalan. Beda dari 30 detik ya, 10 detik lagi. Oke, Ari, setuju nggak? Kalau kami setuju, tapi dengan dengan ada indikator yang jelas. Misalnya berapa uang yang telah dikorupsikannya dan lain-lain. Oke, Faris, kenapa? Menurut saya itu kan sebenarnya adanya hukuman mati sendiri kan ya pandangan awal bahwa hukuman mati itu dapat memberikan efek jerah. Cuma ketika melihat dari pelaksanaannya dan lain-lain terus melihat kasus-kasus lain bahwa sebenarnya pelaksanaan hukuman mati itu sendiri bukan merupakan nggak dapat memberikan satu langsung efek jerah. Oke, jadi Ari jawab setuju dengan batasan tertentu. Ali bilang nggak setuju. Sekarang pertanyaan gua, jawab cepet ya. Ada nggak sih hukuman mati menurut Tipikor sekarang? Ari? Faris? Nggak ada, oke? Ingat ya, Faris Ali bilang nggak ada, dia bilang ada. Nanti teman-teman cek sendiri undang-undang korupsi, ada apa nggak? Teman-teman bisa tahu siapa yang benar siapa yang salah, oke? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Insa. Saya lanjut ya, penanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dulu ya, namanya? Ya bang, nama dan angkatan.